astaghfirullah al-azim biniyatil qabul ila hadrati sayyidina rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala yaquluna wa lakum a'tuhu wa ya'furu wa husnul khatimah anna Allah ta'ala ya'ni Allah min 'ibadika as-salihin wa lakum dzil khusus fadila Allah ya Abdul Qadir Al-Ata'illah Sanadari wa'ala kulli manabihi salatu salih Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi jaa bidinil islam liyukhrijana minadh dhulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah syu'a'ul basarah yushhiduka qurbuh mink wa 'ainul basarah yushhiduka 'adamuka li wujudih wa haqqul basirah yushhiduka wujuduhu la 'adamuka wa la wujudak. Kana Allah wa la syai'un ma'ah wa huwa al-an 'ala ma 'alaihi kan. Pertama-tama mari kita sama-sama selalu meletakkan di dalam hati rasa syukur dan terima kasih atas semua banyaknya rahmat dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan pemberian dan rahmat, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan dan kita mati sebagai taat dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam jangan pernah lupa dan lalai untuk selalu sering-sering kita haturkan kepada penghulu kita, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah akhirnya kita mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Berkata pengarang, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat selalu kepada beliau. Syu'a'ul basirah yushiduka qurbuhu mis wa 'ainul basirah yushiduka 'adamuka li wujudih wa haqqul basirah yushiduka wujuduhu la 'adamuka wa la wujudah. Cahaya mata hati yang Allah berikan kepada seorang hamba akan menjadikan si hamba itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ainul basirah itu yushhiduka 'adamuka liwujudi, akan menyaksikan engkau ketiadaan diri engkau akan muncul daripada wujudnya. Artinya berada di maqam fana fillah. Wa haqqul basirah yushhiduka wujudu la 'adamuka wa la wujudak. Dan yang sebenar-benarnya
memiliki pandangan mata hati yang disebut haqqul basirah, yushhiduka wujuduhu la adamuka wa la wujudak. Engkau akan menyaksikan keberadaan Allah tidak karena engkau tidak ada dan tidak karena engkau ada. Artinya berada di maqam al-baqa billah. Orang yang berada di maqam fana fillah artinya tidak ada semua yang nampak, tidak ada semua yang dirasa, kecuali hanya penampakan mazharnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dapat kawa meminum, kawa makan, kawa berhina, atau dapat pujian, dapat penghormatan, atau segala kenyamanan-kenyamanan yang Allah berikan, itu tidak lain adalah bukan tentang cerita diri kita, tapi itu semua adalah tentang ceritanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidik yang nampak dalam setiap segala sesuatu yang nampak. Jadi penglihatan mata hatinya kadang-kadang melihat segala sesuatu apapun kecuali yang hanya dia lihat yang maha nampak. Jadi kada terlindung, kalau istilahnya itu tidak terhijab. Hijab itu seperti yang nang bebinian ini apa namanya nih? Tindak. Nah, bila tindaknya tabal benar, ya ada tindak masjid itu nang tabal benar. Jadi punya tak urung di dalam situ. Imam kada kelihatan, habis itu jijiran makmum kada kelihatan, kada boleh itu. Jadi harus ada kelihatan walaupun rarawaya. Kalau hijabnya tebal benar, tindaknya tebal benar, maka kada kawan melihat akan kenampakannya Allah, walaupun Allah itu jelas dan nampak. Jadi kada kawan hendak tembus mata hatinya itu mengingatkan Allah, ini gawiannya Allah, ini perbuatannya Allah, itu kada kawan. Kenapa? Karena masih ada penghalang yang disebut dengan hijab itu tadi. Yang bisa menghancurkan hijab ini pertama dimulai dengan syu'aul basirah, atau ada cahaya yang menerangi di dalam mata hati seorang hamba itu tadi. Jadi kayak kita juga tuh kadang subuh-subuh kadang sintar ketinggal, lampu di jalan mati. Perasaanku bujur ya bang, ini arahnya menuju masjid ya. Jalan yang 3 jalan kuliling ada tanggus lah. Lampu bertahan mati, sintar ada bawah. Tapi orang ada diberikan cahaya walaupun sedikit saja cahaya, walaupun cuma lampu di HP, tapi kelihatan jalan. Ini yang akan membuka secara perlahan hijab-hijab yang ada di dalam hati kita itu, sehingga kawa menggenang Allah, kawa mengingat Allah. Yang inya lihat, yang inya genang, yang inya perhatikan tentang ceritanya Allah saja lagi, dan dia tidak memperhatikan cerita tentang dirinya sendiri. Disebut dengan fana fillah. Di bulan sekarang ini kan Sya'ban, ini bulannya yang bisa
membuka hijab hamba laju benar. Amalannya apa? Amalannya adalah sholawat. Jadi mumpung masih ada hidup bulan Sya'ban, gencangi sholawat, banyak-banyak membaca kepada Habib baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan dipercepat untuk membuka hijab-hijab itu tadi. Jadi dalail kalau bisa dirutinkan, burdah kalau bisa dirutinkan di bulan Sya'ban ini. Apalagi nisfu Sya'ban, gencangi lagi, karena bulannya bulan sholawat. Nisfu Sya'ban insya Allah malam Rabu Indonesia. Kalau di Mesir malam Selasa. Jadi binang tadahulu di Mesir pada di Indonesia. Dari Syekh Yusri, karena ada dua hitungan yang berbeda, gawi keduanya. Syekh Yusri datang dari Mesir, pembawa tarikat Yusriniyah. Jadi Jersidin bawa amalkan keduanya. Nah, siapa tahu karena kita ini kan kada kalau berapa-apa, kalau kada Allah nang maulah apa-apa. Jadi karena memang kada kawa kita ini menjamin apakah ke depan itu solehkah kita atau ulah maksiatkah kita. Pasang doa mengharap kepada Allah supaya setahunan untuk menjadi ahli ibadah. Kabul itu, nah maka akan terasa nyaman memarati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaman hendak datang-datang ke pengajian, ringan hati hendak beribadah kepada Allah. Kenapa? Doa nanginya pasang kabul di waktu nang tepat, di hari yang tepat. Ini kan supaya pasma andak luka itu ada ilmunya. Untuk pasma andak doa perhatikan 3 hal. Yang pertama, perhatikanlah apabila kita berdoanya. Jadi berdoa di tengah malam berbeda dengan berdoa di siang hari. Berdoa ketika turun hujan berbeda dengan doa ketika kekeringan. Jadi lain-lain. Perhatikan waktunya. Berdoa di saat nisfu Sya'ban berbeda dengan berdoa di waktu yang lain. Ini akan dimatuh doa diladik ajibah Allah cepat kabul. Yaum malam yaum tarwilah, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ialah. Nah, jadi perhatikan dengan betul waktu-waktu tersebut. Yang kedua adalah tempatnya. Jadi lain-lain tempat itu belain dengan satu tempat lainnya. Kalau kawan di Masjidil Haram berdoa, tambah lain lawanan di luar Masjidil Haram. Yang di dalam masjid dengan yang di luar masjid lain tempatnya itu. Jadi paham-paham kita hendak berdoa. Begitu juga di dekat kuburan-kuburan wali-wali Allah berbeda dengan di tempat yang lain. Tahu kita waktu yang pas, tahu kita tempat yang memang mulia, di situ kita pasang doa. Dan yang ketiga, berdoa kepada orang yang lebih cepat dikabulkan Allah
doanya. Ibarat berisi kuitan, minta doakan kuitan bini. Lain lawan minta doakan lawan orang lain lain. Jadi memohon meminta waktunya, orangnya, tempatnya dipasangnya lukah mengharap kepada Allah lalu kabul, maka akan terjadi perubahan-perubahan di dalam hidupnya yang asalnya biasa-biasa saja beribadah bisa bertambah rajin dan gencar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini semakin menuju ke rahmat Allah terus. Habis Sya'ban, Ramadan, nah kenal pulang hadiah berkah rahmat macam-macam berkenal terus. Jadi himungi hati semakin menuju bulan mulia, kita cari apa yang maulah hati kita himung, maulah hati kita senang, dan tinggalkan nang segala hal nang maulah hati kita duka cita, maulah hati kita sedih, itu mulai kita tinggalkan. Jadi nampina ada pikiran-pikiran atau hal-hal misalnya hutang ya lah. Hutang ini kan bahanu maulah pikiran itu kada nyaman, sedang dicari kayak apa caranya hutang itu lunas. Bagaimana ibarat amalan doa supaya kada keisi hutang itu sedang dibacai banyak. Kemudian pulang apabila ada duit mengkawa dibayarkan sedikit sedang dibayari. Jangan tak balik. Wah ini nang mau hutang ini sakit kepala ya lah. Nang berhutang ada merasa napa-napa tak balik sudah. Nah jadi memang kena berhutang maulah pusang-pusang pasang aja di hati udah ada takdir udah duduk udah cari nang di lain aja lagi. Nah jadi kan ini datang pulang nak hutangnya tahu ada ditagih lagi. Nah dipintar apa dan apa khususan lawan ikan ini gak ada. Cuma kali ini orang mau beri aja. Ini nah 1 juta nak hutang aku beri 10.000. Nah dah itu. Asal nyaman nanti aku mau beri 10.000 terus membayari ya. Nah dan kayak itu jangan sampai hati kita kada nyaman, hati kita merasa sedih gara-gara hal-hal yang kayak ini. Sayang apalagi kenapa pas masuk awal Ramadan yang dipikirkan itu hanya tak umut-umut dia lah, itu hanya tak pikir-pikir. Nah harus tinggalkan kawan membina banyak maulah sedih udah cukup sudah bina tinggalkan aja sudah, karena yang kita bidik adalah hendak berparak lawan Allah, dan cara berparaknya itu lewat banyak-banyak merasa hati himung dalam keadaan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini nih, jadi nyaman beribadah sigar kada tapi lagi memikirkan hal-hal yang maulah gelisah di dalam hati. Orang yang kembali tadi fana kepada Allah, maka pandangannya itu adalah hanya memandang Allah sahaja. Nah, tapi terkadang orang yang sudah betul-betul fana kepada Allah, inya agak ngalih kayaknya itu bergaul dengan makhluk biasanya. Jadi teruskan setelah fana baqa billah, yaitu kenal al-baqa billah itu yaitu kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cirinya? Cirinya adalah bergaul dengan orang ingat yang satu, di dalam kesendirian ingat yang banyak. Maksudnya inya apabila bebandiran, ketatawaan, macam-macam nang inya ingat tetap si yang satu itu saja. Kada kawa tatawa itu maulah inya taubah cara pandangnya kepada Allah, kada kawa. Dipuji orang kada kawa, dihina orang kada kawa juga. Kada tak ubah pandangannya kecuali hanya kepada Allah. Tapi bila inya saurangan, inya mengatakan dua lawan makhluk.
kasihan si anu itu, kayak apa kabarnya wayah ini, apa yang bisa aku bentuk, karena nanginya pandang di dalam kesendiriannya adalah makhluk-makhluknya Allah, dan ketika bercengkrama bergaul dengan makhluknya Allah, yang inya pandang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada usah dipaksa, kada usah ditarik-tarik lagi, inya kayak langsung di dalam hatinya itu kada khawatir lepas dari memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana Allah wa la syai'un ma'ah wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Adalah Allah wa la syai'un ma'ah, dan tidak ada sesuatu pun yang membersamai dirinya. Wa huwa al-an, dan dia sekarang ini ala ma alaihi kan, seperti yang dahulu adalah sama. Jadi Allah kada ada sesuatu yang membersamai sidin. Kalau misalnya seluruh hamba ini kada ada akun menyembah Allah, aktif jadi Tuhan sidin kada. Kita nih misalnya bina hendak mahwala Allah, napa-napa bina berulah aktif sidin jadi Tuhan kada. Karena Allah wala syai'un ma'ah, Allah memang kaitu dan kada ada sesuatu yang membersamainya. Jadi apa yang sidin handaki itu yang terjadi, apa yang kita kehendaki harus mengikut juga dengan kehendaknya Allah. Apa aja tuh? Jadi orang yang pandangannya memang Allah itu nampak di dalam zahir dan batinnya, maka kada terpisah lagi di dalam diri dan hatinya, kecuali Allah selalu ada bagaimanapun keadaan dan kondisinya, baik bahari sekarang dan yang akan datang. Kada ada berubah. Nah ini kada ada berubah, karena ada pembahasan khususnya ini. Ini hendak aja sih menjelaskan dulu. Falam yabqa illal haq lam yabqa kain. Maka tidak ada yang tersisa, yang tertinggal kecuali dia yang hak. Lam yabqa kain, dan tidak ada yang tersisa akan makhluk-makhluk itu. Jadi kada ada topang lagi yang hendak dipandang, hendak dilihat kecuali Allah. Kenapa jadikan kayak ini? Kada ada ini hendak bidikan-bidikan yang lain. Nah, orang yang kawa di kayak ini akan Allah, inya diberikan ikhlas di dalam hatinya. Nah kita nang kada tapi kawa mengatur hati ini. Nasihat-nasihat daripada guru-guru kita yaitu tadi dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar paling handap misalnya biar Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad, Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad, Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad. Itu muntong masukkan yang dimuntong itu tadi ke dalam hati. Bagaimana? Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad sambil dipikirkan Allah, waktu menyambat Allah sallallahu, ingatakan Allah ala Sayyidina Muhammad, ingatakan sidin nang bersalawat kepada Rasulullah. Jadi kada kita lagi nang bersalawat, andak itu di dalam hati, masuki lagi ke dalam hati semasuk-masuknya, sampai kita kadada di situ umpatan bersalawat kepada Rasulullah. Jadi yang nampak kaina rasanya itu hanya kisah Allah nang bersalawat kepada kekasihnya. Ini kaina nyanyak di dalam hati, ibaratkan untuk hapuk kaina rasanya dibandingkan yang hanya di dalam lisannya tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan kita taufik dan hidayah, dan kita kalau mengamalkan kegamatan kalau sudah merasa tahu tuh kayak bernikmatnya. Siapa yang pada suah tarujuk, kada suah tahu ini rasanya, ialah malamnya sebelum yadri apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita wa ala kulli ma nabi sallallahu salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa Sulaiman wa qulna atina wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala sabbahna wa tarabna fa'ilin. Ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila sanihal. Ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila sanihal. Ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila sanihal. Allahumma ya ghani ya hamid ya mughni ya mu'adi ya ghafur ya wadud. Awqina bi halalika an haramika bi ta'atika wasfatika amman siwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.